Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang keempat, di mana pertemuan yang keempat ini lanjutan daripada pertemuan yang ketiga pada minggu lalu. Pada minggu lalu itu membahas tentang bab 3, melaksanakan pengurusan jenazah. Maka pada hari ini masih kita fokus melanjutkan pembahasan bab 3, melaksanakan pengurusan jenazah. Tapi kali ini adalah bagian yang kedua. Seperti apa kompetisi dasar atau kemampuan dasarnya? Setidaknya ada dua yang nanti fokus pembahasan kita kali ini. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Peta konsepnya, kalau minggu lalu itu adalah fokus, sebabnya itu adalah fokus kepada kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan perawatan jenazah, maka hari ini masih fokusnya juga perawatan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Tujuan pembelajarannya setidaknya 3. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang kedua, mampu menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mampu menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh penyelenggaraan jenazah. Perhatian, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi ini, saya minta kalian untuk perhatikan hal sebagai berikut. Pertama, doa sebelum kita belajar. Ini sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, siapkan buku catatan. Saya minta kalian untuk siapkan kembali, ambil kembali buku catatannya dan pena. Kemudian yang ketiga, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Setelah minggu lalu, kita sudah membahas tentang bagian yang pertama, memandikan jenazah. Bagian yang kedua, mengafani jenazah. Bagian yang ketiga, menyolatkan jenazah. Maka pada pertemuan kali ini, bagian yang keempat itu adalah mengubur jenazah. Bagaimana prosesi dalam penguburan jenazah itu? Dalam penguburan jenazah, ada beberapa penjelasan yang perlu kalian catat. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap orang yang meninggal dunia, di mana jenazahnya itu segera dikuburkan. Hal ini diperintahkan Nabi SAW dalam hadisnya. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Asri'u bil janazah. Maka kata Rasulullah, segerakanlah menguburkan jenazah. Segerakanlah, cepat segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari. Bagaimana menguburkan malam hari? Boleh. Menguburkan jenazah malam hari itu diperbolehkan kalau memang kondisinya darurat ataupun terpaksa.
seperti kondisi jenazahnya sudah bau atau kondisi fisik jenazah itu sudah mulai hancur, atau jenazah ini mengidap penyakit yang dapat menular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka sebaiknya jenazah itu segera dikuburkan walaupun itu pada malam hari. Yang ketiga, meluaskan kubur. Ya. Anjuran meluaskan kubur ini Rasulullah lakukan itu ketika Rasulullah itu mengantar jenazah sampai di kubur. Lalu beliau duduk di samping lubang kubur. Nabi bersabda apa? Luaskan pada bagian kepala, luaskan pula pada bagian kaki. Karena ada beberapa kurma baginya di surga. Pijakannya untuk meluaskan kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal ini terjadi ketika kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Akibat kekalahan ini, banyak sahabat Nabi itu yang meninggal dunia. Maka Nabi SAW ketika perang Uhud ini memerintah kepada sahabat Rasulullah itu untuk apa? Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2-3 orang di dalam satu liang kubur. Bagaimana tata caranya? Kalau yang meninggal itu adalah seorang ayah, anak laki-laki dan ibunya, ya, ayah, seorang ibu, anak laki-laki, maka tata cara menguburkannya adalah ayah itu dimasukkan lebih dahulu ke dalam liang kubur, kemudian diikuti oleh anak laki-laki, baru kemudian diikuti oleh ibu. Ya, boleh itu. Itu kata para ulama, tata cara jika yang meninggal ini satu keluarga. Maka masukkanlah 2-3 orang dalam satu liang kubur. Dahulukanlah orang yang lebih banyak menghafal Quran. Atau mungkin kalau ada yang meninggal itu adalah mereka adalah mereka bersahabat, maka banyak siapa yang banyak hafal Quran di antara mereka itu lebih dahulu dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hisham bin Amir. Kemudian yang kelima, ketika mayat ini dimasukkan ke dalam kubur, maka disunahkan untuk membaca doa. Doanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris, keluarga, anaknya hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarga. Kenapa? Dalam satu riwayat Nabi mengatakan ruh seorang mukmin itu akan dia tidak akan sampai ke hadirat Allah, dia akan tergantung, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Ruhnya itu tergantung, disebabkan karena hutangnya. Sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya, baru ruhnya nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati nih. Terkait dengan hutang ini hati-hati. Perlu menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ruh kita tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tergantung disebabkan oleh hutang kita. Itu tentang kubur. Sekarang takziah. Takziah setelah mayat atau jenazah ini sudah dikuburkan, ada takziah. Takziah itu dalam bahasa kita itu melayat. Takziah ini adalah bermaksud untuk menghibur. Takziah itu menghibur atau memberi semangat dan mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Kehadiran mereka yang bertakziah ini, melayat ini adalah memberikan dorongan, kekuatan mental, menasihati orang yang tertimpa musibah untuk apa? Sabar. Ya.
Karena setiap musibah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita harus sabar menghadapi musibah itu. Karena apa? Berusaha untuk sabar. Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah itu menyuruh seorang untuk memanggil, memberitahu bahwa beliau bawa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau padanya, katakan bahwa ada yang diambil, ada yang diberi. Bahwa kita ini milik Allah dan kita semua ini akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, diambil oleh Allah, maka Nabi mengatakan apa? Disuruh dia bersabar, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa etika atau adab dalam bertakziah. Apa saja ini? Pertama, etika dalam bertakziah ini menyampaikan doa. Doa kebaikan, ampunan terhadap orang yang meninggal dunia tadi, keluarga yang meninggal dunia. Serta doa agar diberi kesabaran orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Etika yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jangan sekali-sekali kita berbicara yang membuat keluarga yang tertimpa musibah ini bertambah sedih. Hindari itu. Etika. Yang ketiga, hindari canda tawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Kehadiran kita di tempat musibah itu sesungguhnya itu adalah memberikan doa. Mayat yang sedang terbaring ini yang diharapkan dari kita itu bukan tawanya kita, tapi yang diharapkan dari kita adalah doanya. Karena dia dalam kondisi kepayangan menghadapi ujian yang Allah berikan bagi setiap manusia setelah manusia itu mati. Kemudian usahakan itu turut menyolati mayat. Ini banyak sekali yang hadir ini 1000 orang, tapi yang sholat itu hanya 10 orang. Ya Allah, padahal kehadiran kita itu apa? Salah satunya adalah menyolatkan si mayatnya, mendoakan. Selain menyolatkan apa? Turut mengantar si mayat ini almarhum ke pemakaman sampai selesai penguburannya. Yang berikutnya, yang kelima, membuat makan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Ini satu riwayat pernah dilakukan Nabi SAW, diperintahkan kepada sahabat Nabi yang lain. Ketika itu adalah keluarganya Ja'far radhiyallahu anhu itu meninggal. Maka Nabi memerintah kepada seluruh para sahabat yang lainnya itu untuk membuatkan makanan. Makanan itu dibawa ke tempat musibah, di mana kediaman Ja'far radhiyallahu anhu. Kalau sekarang ya setidaknya kita ya bawa uang lah, bantulah uang, bantulah beras kepada sahibul musibah. Yang terakhir itu adalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu dari kata zara, ziarah, berkunjung. Kubur artinya kuburan. Ziarah kubur itu artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua itu mengingat kematian. Dalam sejarah, pada awalnya Rasulullah SAW itu melarang umat Islam kita ini untuk berziarah kubur. Karena yang dikhawatirkan ketika awal-awal Islam itu dakwahnya Nabi, banyak kaum muslimin yang ketika mereka ziarah kubur justru sampai di atas kubur itu bersedih, meratapi, bahkan ada yang tidur berhari-hari di atas kuburan itu karena dia tidak ikhlas orang yang dicintai itu meninggalkannya, meratap. Bahkan yang lebih berbahaya adalah
meminta sesuatu kepada si mayat yang ada dalam kuburan. Itu bahaya sekali. Kemudian setelah itu, barulah Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk apa? Berziarah kubur. Dalam hadis Nabi SAW katakan, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sungguhnya, kata Rasulullah, dahulu itu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Tapi tujuannya menziarahi kubur ini dalam hadis ini untuk mengingat kematian. Kemudian mendoakan si mayat. Agar kita juga mengingat kematian. Apa saja hikmahnya yang bisa diambil dari ziarah kubur ini? Satu, diri kita itu selalu ingat akan kematian. Diri kita itu akan nanti sama seperti mereka yang ada dalam kubur. Ketika kita meninggal, kita akan dikuburkan pula. Kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap juhud. Sikap juhud itu adalah berusaha menjauhkan diri dari sifat keduniaan, ya, seperti serakah, boros, apa segala macam. Menjauhkan diri, mengurangi. Karena perkara dunia ini tidak sedikit manusia yang tertipu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah adanya keinginan, motivasi untuk berbuat baik sebagai bekal nanti di alam kubur dan di akhirat. Yang keempat adalah mendoakan si mayat agar Allah mengampuni segala dosa, menerima amal baiknya. Itu hikmahnya. Terus bagaimana adab dalam ziarah kubur ini? Ada etikanya, ada adabnya dalam berziarah kubur. Apa etikanya? Ketika kita mau berziarah, maka niatkan ziarah kita itu ikhlas karena Allah. Jangan ikhlas karena yang lain. Jangan ikhlas karena ingin dipuji. Kita ikhlas karena Allah. Tunduk hati kita, merasa diri kita diawasi Allah. Satu, itu adabnya. Yang kedua adabnya, sesampainya di gerbang kuburan atau di pintu kuburan itu, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Assalamualaikum ya ahlul kubur, fa inna insyaallahu bikum lahikum. Keselamatan tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insyaallah kami akan bertemu dengan. Yang ketiga, ya, salamnya itu. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia. Ketika kita dikubur itu jangan bicara masalah urusan dunia. Ingat, zikir. Karena kita kan kembali kepada Allah. Kita akan mati seperti orang-orang yang dikuburkan. Yang keempat, adabnya adalah berdoa untuk ampunan kesejahteraan bagi si mayat yang ada di alam barzakh. Yang kelima, yang penting ini, sering kalau kita sampai di kuburan itu, sering kita injak kuburan, sering kita duduk di kuburan, sering kita kadang tidak sadar duduk di atas batu nisan, tanda kuburan. Makanya sebaiknya jangan lakukan itu, karena itu tidak beretika. Sebaiknya kita tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh berjalan di kuburan, gitu. Tidak boleh. Saya kira materi ini demikian. Apabila ada hal-hal yang belum kalian paham, yang tidak kalian mengerti, silakan nanti sampaikan nanti di grup WA pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab. Setelah itu saya minta kalian foto catatan kalian, kemudian nanti di-share ke WA saya. Bagian atasnya catatan kalian ini jangan lupa tulis nama dan program. Saya ulangi lagi, bagian atas catatan kalian itu jangan lupa tulis nama dan program.
kemudian difoto dikirim ke saya. Oke, demikian saja kita akhiri. Ingat, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.